Pemirsa, tersangka kasus tindak kekerasan seksual terhadap puluhan santriwati di Pondok Pesantren Dolokusumo saat ini dalam pengejaran polisi. Pelaku diduga telah melarikan diri keluar dari wilayah Pati. Keberadaan Asyarif, pengasuh pondok pesantren, terduga pelaku kekerasan seksual terhadap puluhan santriwati di Pati, Jawa Tengah, hingga kini belum diketahui. Polisi masih terus melakukan pencarian serta meminta keterangan dari keluarga dan penasehat hukum pelaku. Menurut Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Pati, AKP Iswantoro, pelaku dinilai tidak kooperatif karena sebelumnya polisi sudah melayangkan surat pemanggilan pertama dalam 1 kali 24 jam, namun pelaku tidak menghadiri panggilan pemeriksaan. Betul bahwa pelaku saat ini memang tidak kooperatif, tidak memberikan info apapun kepada PH maupun kepada penyidik. Jadi ada dugaan bahwa pelaku saat ini tidak ada di Pati. Berarti masih dalam pengejaran ini ya? Betul, pada saat ini masih dalam proses pengejaran oleh tim kami yang ada di lapangan. Pakar Hukum Pidana Asep Iwan Iriawan mengatakan semestinya pengasuh pondok pesantren pelaku pelecehan seksual langsung dilakukan upaya paksa dan ditahan. Terlebih karena pelaku tidak kooperatif sejak panggilan pemeriksaan pertama. Jangankan tersangka, sesaksi aja ketika dipanggil wajib hadir. Jadi ketika dipanggil sekali tidak hadir, dipanggil sekali lagi dan dihadapkan kepadanya. Tidak hanya ditangkap, ditahan sekali lagi ya. Apalagi tersangka. Nah tersangka ini kan lihat ancaman hukumannya, ya kalau lihat perbuatannya, baik KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, kekerasan seksual, ya beberapa perundang-undangan bisa kena dia, alternatif dan kumulatif. Itu lebih dari 5 tahun. Artinya apa? Yang bersangkutan tidak hanya ditangkap, harus ditahan, ya. Nah, kejadian-kejadian ini kan tidak hanya sekali 2 kali. Kita masih ingat lah yang baru, mungkin kita sering bahas dulu ada di Bandung. Identik kejadiannya kan, pemimpin suatu pendidikan agama, berlabelkan agama dengan ajaran-ajaran sesat ya, dengan tadi toriko tadi yang menyebabkan santrinya diperlakukan tidak manusiawi, artinya entah itu cabul, entah itu perjinaan, entah itu perkosaan, ya hukumannya berat loh ya. Dulu yang Bandung itu mati kan sampai Mahkamah Agung. Nah ini juga jangankan belum dihukum, makanya saya bilang penyidik harus ya melakukan upaya paksa, yaitu tidak menangkap tapi menahan yang bersangkutan karena sudah dipanggil sekali nggak hadir ya, maka dan ancamannya lebih dari 5 tahun, tahan yang bersangkutan, proses. Pasca gelombang demonstrasi terkait dugaan kasus asusila oleh pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Pati, Jawa Tengah, ratusan santri putra dan putri mulai meninggalkan lokasi pondok pesantren. Kondisi sepi terlihat di kawasan pondok pesantren Tafiz Dolokusumo, Desa Telogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati hari ini. Gerbang pesantren yang sebelumnya menampung ratusan santri ini tampak tertutup rapat tanpa aktivitas di dalam area pondok pesantren. Ada 252 orang santri yang sebelumnya menetap, kini telah dipulangkan ke orang tua masing-masing. Pengosongan terjadi tidak lama setelah aksi unjuk rasa warga yang menuntut proses hukum terhadap pelaku. Salah seorang warga yang juga adalah wali murid menyebut saat ini kegiatan pendidikan yang masih berlangsung hanya ujian tingkat madrasah ibtidaiyah dengan sistem campuran daring dan tatap muka terbatas. Warga mengaku marah atas perbuatan pengasuh pondok pesantren yang dinilai mencoreng nama baik lingkungan mereka. Terlebih sejumlah korban disebut adalah anak yatim piatu. Tidak ada dikembangkan pada orang tua sama pihak keluarga lah. 6 katanya mas. Ya kelas 6 itu yang keluar kota itu daring ujiannya. Kalau masyarakat sini ujian langsung Di itu yayasan sekolahnya kelas 6. Seperti anak saya kan kelas 6 ujian ini. masih dia. Ujian. Ya ada pengumuman 3 kali 24 jam itu sudah habis berisikan. Sini nggak ada. Mulai di. Karena ada perjanjian ketemu ketua yayasan sudah memberitahukan itu kalau mau pendemo. Mas Nawawi itu ya kira masalah itu ya kecewa mas masalah pengasuh itu meresahkan masyarakat berkarya dan gak aneh. Pemirsa, tersangka pelaku kekerasan seksual terhadap puluhan santriwati di sebuah pondok pesantren Dolokusumo di Pati, Jawa Tengah belum ditahan dan disebut melarikan diri. Kita akan mencari tahu dengan Wakasat Reskrim Polresta Pati AKP Iswantoro. Pak Iswantoro, selamat sore. Selamat sore Bang Leonard. Ya, Pak Iswantoro, hingga saat ini katanya tersangka melarikan diri.
Ini benar atau bagaimana Pak Iswantoro? Benar, untuk saat ini ya. Untuk saat ini memang dari pelaku tidak ada di tempat. Tidak ada di tempat, artinya pasti melarikan diri begitu ya Pak Iswantoro ya? Betul. Sudah dilakukan pencarian atau sudah dimasukkan daftar pencarian orang atau seperti apa kondisinya saat ini Pak Iswantoro? Untuk saat ini dari Perstapati sudah menetapkan sebagai tersangka. Kemudian setelah kita menetapkan sebagai tersangka, kita melakukan pemanggilan. Untuk panggilan yang pertama itu pada tanggal 4 Mei. Kemudian rencana selanjutnya kita lakukan pemanggilan karena pada saat pemanggilan yang pertama untuk pelaku tidak kooperatif, tidak hadir untuk menghadiri panggilan yang pertama di Perstapati. Kemudian rencana untuk pemanggilan yang kedua untuk tanggal 7 Mei. Demikian, Bang. Saat tidak datang atau tidak dipanggil itu, apakah ada respons dari tersangka atau memang juga tidak ada respons sama sekali, Pak Iswantoro? Pada saat kita melakukan pemanggilan, kita sudah konfirmasi dengan pihak pelaku bahwa dari keterangan dari pihak pelaku bahwa nanti akan kooperatif untuk menghadiri pada saat kita panggil. Akan tetapi pada hari H yang sudah kita tentukan, pelaku ini tidak bisa dihubungi oleh PH-nya sendiri. Jadi PH sendiri juga tidak mengetahui keberadaan daripada pelaku. Demikian. Jadi waktu mengatakan akan kooperatif itu yang bicara adalah penasehat hukumnya, bukan tersangkanya sendiri, ya Pak Iswantoro? Betul, dari penasihat hukum. Penasihat hukum. Berarti sekarang sudah buron. Apakah memang kelihatannya sudah keluar dari wilayah Pati atau seperti apa pantauan polisi, Pak Iswantoro? Untuk saat ini dalam kita melakukan proses penyidikan, rencana selanjutnya adalah untuk melakukan pemanggilan yang kedua. Tetapi setelah nanti kalau kita pemanggilan kedua, mereka juga tidak kooperatif dan sampai saat ini tidak ada kabar baik dari PH maupun keluarganya. Kita akan melakukan pencarian seperti itu. Oh, jadi masih menunggu respons dari panggilan kedua baru akan dilakukan pencarian, Pak Iswantoro? Tidak langsung dicari sekarang? Untuk sekarang ini dalam proses sesuai SOP kita harus tetap melakukan untuk panggilan yang kedua. Jadi panggilan kedua dilayangkan baru nanti kalau tidak ada respons baru dicari. Panggilan kedua itu kapan Pak Iswantoro akan diluncurkan Pak? Akan disampaikan kepada tersangka Pak? Untuk panggilan yang kedua tanggal 7, hari Kamis besok. Menunggu hingga Kamis besok, kalau tidak ada respons baru dicari. Respons itu dalam waktu berapa lama Pak SOP-nya Pak? Untuk gimana maksudnya? Kalau besok dilayangkan tanggal 7, harus ada respons besok juga atau ada waktu untuk kemudian baru dilakukan pencarian kepada tersangka ini Pak Iswantoro? Untuk saat ini pun kita sudah melakukan pencarian sejak pemanggilan yang pertama itu sudah melakukan pencarian karena tidak kooperatif. Kemudian secara SOP tetap kita layangkan untuk panggilan yang kedua. Oh, paralel berarti ya? Siap. Kenapa pada saat pertama kali itu tidak langsung ditahan saja Pak? Karena ini kan kelihatannya sudah cukup jelas dari awal ya ketika ada korban yang melaporkan, bukti-bukti sudah cukup. Kenapa tidak langsung ditahan di kesempatan pertama Pak Iswantoro? Untuk pemanggilan yang pertama, untuk pelaku ini tidak ada di tempat. Sehingga kita tidak bisa melakukan upaya paksa untuk penangkapan maupun penahanan. Oke, tapi penasihat hukum pada saat panggilan pertama mengatakan apa? Tersangka ada di lokasi pesantren atau apa persisnya yang disampaikan penasihat hukum tersangka ini Pak? Untuk penasihat hukum tersangka menyampaikan kepada penyidik bahwa akan kooperatif dan akan hadir pada saat pemanggilan yang pertama.
mengatakan bahwa tersangka akan hadir dan akan kooperatif. Kita bicara korban, Pak Iswantoro, sebetulnya korbannya sekarang itu ada berapa orang, Pak? Karena disebut-sebut ada yang sudah lapor, ada yang mencabut laporan, sementara diduga korban yang sesungguhnya itu banyak yang belum lapor. Ini bagaimana Pak Iswantoro kejelasannya, Pak? Untuk pelapor sementara itu satu dari ayah korban. Untuk yang lain itu sebatas saksi. Jadi untuk yang ada menyampaikan bahwa itu mencabut, itu ada 3. Dia tidak mau memberikan keterangan kepada penyidik dengan alasan karena tidak diperbolehkan orang tua saksi karena demi masa depan anaknya. Demikian. Oh, jadi justru orang tua korban yang mengatakan untuk mencabut laporan. Sehingga saat ini tinggal satu saja laporan, begitu Pak Iswantoro, Pak? Betul. Disebut-sebut ada sebetulnya 50 orang, Pak, korbannya. Ini polisi bisa mengkonfirmasi tidak, Pak? Polisi bisa juga melakukan penyelidikan sendiri atau seperti apa, Pak Iswantoro? Kalau untuk data yang masuk di kami, itu belum ada data yang masuk terkait yang 50 korban pencabulan ini. Sementara dari Polresta Pati belum ada data yang masuk ke kita. Baik itu yang mau mengadukan ataupun membuat aduan ataupun membuat laporan belum ada untuk saat ini. Ya, Pak Iswantoro, ini dari satu laporan korban yang sekarang tinggal satu yang dipegang polisi, ada keterangan Pak, sejak kapan tersangka ini melakukan aksi lancung atau bejatnya ini Pak? Untuk pelaku melakukan perbuatannya itu sejak tahun 2020 bulan Februari sampai 2024 Januari. Selama kurang lebih 4 tahun ya dilakukan perbuatan ini kepada santri. Itu memang selama ini tidak ada pengawasan Pak yang dilakukan kepada pondok pesantren ini. Kalau kita lihat dari bangunannya saja pondok pesantren ini cukup besar ini Pak Iswantoro. Tidak ada pengawasan selama ini ya Pak ya? Untuk saat ini karena yang ada di unit PPA terkait dengan pengawasan terhadap mungkin pondok, kalau dari unit PPA bekerja sama dengan Dinsos itu melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah. Tapi untuk terkait dengan pondok yang saat ini mungkin terjadi masalah ini belum melakukan sosialisasi ke pondok tersebut. Oke, Pak Iswantoro, di dalam pemberitaan yang beredar dikatakan bahwa banyak dari santriwati yang menjadi korban ini adalah yatim piatu. Itu benar atau tidak, Pak? Ada sebagian memang ada santriwati yang memang dari yatim piatu, tapi tidak seluruhnya adalah yatim piatu. Demikian. Oke. Kalau kemudian ternyata di panggilan kedua yang baru akan dilayangkan besok, itu tersangka tidak kooperatif lagi. Di panggilan pertama tadi kan Pak Iswantoro katakan penasihat hukum sudah kehilangan kontak malah dengan tersangka. Ini polisi akan langsung bergerak atau saat ini pun sebenarnya sudah ada warning Pak kepada wilayah perbatasan Pati begitu. Ini dalam bayangan saya sih. Bagaimana Pak Iswantoro supaya kemudian tersangka ini tidak bisa kabur Pak? Untuk tindakan yang sudah dilakukan di Polresta Pati terkait dengan mungkin dengan adanya panggilan yang pertama tidak kooperatif, sejak itu dari Polresta Pati sudah melakukan upaya-upaya pencarian terhadap pelaku. Kemudian setelah kita mencari keberadaan pelaku dari Polresta Pati yang ada di lapangan, selain itu dari penyidik juga melayangkan panggilan yang kedua. Karena panggilan yang kedua itu setelah panggilan pertama tidak hadir, kita layangkan panggilan kedua untuk hadir besok tanggal 7 ini. Jadi kita layangkan sejak panggilan pertama tidak hadir. Baik, kami atau kita sama-sama menantikan ya Pak, supaya kemudian tersangka bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semoga segera ketemu. Terima kasih Wakasat Reskrim Polresta Pati AKP Iswantoro sudah mencerahkan kami. Pak Iswantoro, selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.